rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadzaka rafa'u khabarin bil mubtada'. Warafa'u, mereka para ulama merofakkan mubtada'an, mubtada' itu bil ibtida', dengan ibtida', berarti ambil maknawi. Artinya dirofakkan dengan keberadaannya berada di awal. Kazaka, demikian juga raf'u khabarin bil mubtada', merofakkan khobar dengan mubtada'. Ya. Kalau mubtada' dirofakkan dengan ibtida'. Tapi kalau khobar diropakan oleh mubtada. Ya. Mazhabu Sibawahi, mazhab Imam Sibawahi wa jumhuril basriyin, dan mayoritas ulama Basrah, annal mubtada'a, sungguhnya mubtada' marfu'un bil ibtida', diropakan dengan ibtida'. Wa annal khabara, dan sementara khobar marfu'un bil mubtada', diropakan dengan mubtada'. Fal amilu fil mubtada' ma'nawiyun, maka kalau begitu amil yang terdapat pada mubtada' itu namanya amil ma'nawi. Apa itu amil ma'nawi di sini? Wa huwa kaunul ismi mujarradan 'anil amilil lafziyah ghaira zaidah wa ma asbahaha. Ya. Amil ma'nawi maksudnya adalah di sini kaunul ismi, keadaan isim itu mujarrodan, disunyikan, anil awamilil lafziyati, disunyikan dari amil-amil lafziyah, amil-amil yang nampak dalam ucapan, ghairaz zaidati, selain amil zaidah, amil tambahan, selain huruf zaidah, wama asbaha, dan apa yang serupa dengan zaidah. Berarti ada namanya amil, amil itu sekedar tambahan aja, ya, tidak apa, tidak ada tempat mutalak nanti namanya kalau tambahan. Ya. Waktu riza bi ghairi zaidah, maka dikecualikan dengan ungkapan beliau yang mengatakan ghairu zaidah tadi, misli, dari seumpama bihasbika dirhamun. Tadi kan katanya mubtada itu adalah amil yang sunyi, apa? Isim yang sunyi dari amil yang nampak diucapkan. Selain amil zaidah, selain amil tambahan. Berarti bisa mubtada itu dimasuki oleh amil, tapi amilnya itu namanya amil zaidah gitu, tambahan, huruf tambahan. Mana contohnya? Bihasbika dirhamun. Nah, disinilah tempatnya ada mubtada kok jar gitu. Biasanya nama mubtada itu kan ropa, tapi ini mubtada jar. Jar oleh apa? Jar oleh huruf apa? Huruf jar zaidah, yakni bi. Bihasbika dirhamun. Nah, kalau di i'rab di sini fa bihasbika mubtadaun. Lafaz bihasbika adalah mubtada. Wa huwa mujarradun, dan dia itu bihasbika itu sunyi anil awamil lafziyah, dari amil-amil yang lafazi yang nampak dalam ucapan ghairaz zaidati, selain amil zaidah. Berarti bi ini adalah amil tapi amil zaidah namanya. Walam yatajarrad anil zaidati, dan tidak sunyi dari tambahan. Nah, bi ini adalah huruf jar zaidah namanya. Kenapa? Fa innal ba'a, karena sungguhnya ba' ad-dakhilata alaihi, yang masuk kepada hasbika tadi, zaidatun, adalah zaidah. Terus waktu riza bisyibha, dan dikecualikan juga dengan ungkapan beliau yang mengatakan di atas tadi, mengatakan bisyibha yang serupa dengan zaidah, dikecualikan bimisli, dari seumpama rubba rajulin qa'im. Berarti rubba ini namanya huruf jar syibhuz zaidah. Nah, berarti huruf jar itu dibagi menjadi 3. Ada itu. Huruf jar itu dibagi menjadi 3. Ya. Harful jar, ya.
ada 3. Pertama asli, asliyun. Yang kedua zaidah. Yang ketiga adalah syibhuz zaidah namanya. Ya. Yang asli itu adalah memiliki makna dan memiliki tempat berhubungan. Ya. Seperti misalnya, ya banyaklah kalau yang ini yang asli. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya bismillah. Bi ini memiliki makna. Bi dengan, dan memiliki tempat muta'alaq, tempat berhubungan maknanya. Di mana tempatnya berhubungan maknanya? Tergantung apa yang kita kerjakan. Misalnya asyrabu, bismillah, aku minum dengan nama Allah. Aqra'u, bismillah, berarti aqra'unya tempat muta'alaqnya. Nah, ini namanya huruf jar asli, memiliki makna dan tempat muta'alaq. Kemudian yang zaidah. Nah, zaidah itu tidak memiliki makna dan tidak memiliki tempat muta'alaq. Misalnya tadi contoh bihas bika. Ini BID maknanya tidak ada. Kalau maknanya aja tidak ada, berarti otomatis tempat berhubungan maknanya tidak ada. Gitu. Bihas bika dirhamun. Nah, yang ketiga syibhu zaidah, serupa dengan zaidah, memiliki makna tapi tidak memiliki tempat muta'alaq. Ya, tadi rubba rajulin qaimun. Rubba ini punya mana? Rubba sedikit gitu. Ya berapa? Ya. Tapi tempat muta'alaq maknanya tidak ada. Nah, ini namanya syibhuz zaidah gitu. Ya. Nah, berarti kalau didahului oleh amil zaidah atau syibhuz zaidah tetap bisa menjadi mubtada. Kayak ini. Rubba rajulin qaimun. Farajulin, maka lafaz rajulin mubtadaun, menjadi mubtada. Wa qaimun khabaruhu. Qaimun adalah khabarnya. Nah, dari mana kita bisa ngecek itu, mengetahui itu? Oh, wa yadullu ala zalika, dan yang menunjukkan atas demikian itu raf'ul ma'tufi alaihi, meropakkan yang diatapkan kepadanya. Itu yang menunjukkannya. Rubba rajulin qaimun wa mra'atun. Rubba rajulin qaimun wa mra'atun. Nah, lafaz wa mra'atun ini maktub ke sini. Ke rajulinnya. Kok bunyi imra'atun? Iya, karena rajulin di sini menjadi mubtada. Ya. Nah, dari sini ya diketahui bahwa rajulin ini tetap jadi mubtada karena maktufnya yang diikutkan maktuf alaih, yang diatapkan kepadanya ini rofa wa mur'atun. Ya, begitu. Ya, wal amilu fil khabari lafziyun. Sementara amil yang ada pada khabar adalah amil lafzi. Mana dia? Wa wal mubtada'u, dan mubtada yang jadi amilnya. Khobar itu diropakan oleh mubtada. Mubtada itu nampak langsung kelihatan, makanya disebut amil lafzi. Wa hadza mazhabu Sibawaihi rahimahullah. Dan inilah mazhab Imam Sibawaihi rahimahullah. Wa zaba qaumun, dan sekelompok ulama bermazhab ila annal amila mil mubtada wal khabara. Sesungguhnya amil yang terdapat pada mubtada dan khobar adalah al-ibtida'u. Ibtida'. Fal amilu fihima ma'nawiyun. Oh, kalau begitu, amil yang ada pada keduanya adalah amil maknawi. Karena mubtada rofa dan ibtida', khobar juga rofa dengan ibtida'.
macam-macam pendapat ulama. Wakila, ada kil juga pendapat juga. Al mubtada'u marfu'un bil ibtida. Oh, mubtada marfu'un bil ibtida, diropakan dengan ibtida. Wal khobaru, dan khobar marfu'un bil ibtida wal mubtada. Dan khobar itu diropakan dengan ibtida plus mubtada. Oh, berarti amilnya dua. Di samping ibtida, di samping mubtada. Wakila dan kil lagi ada pendapat lagi, tarofa'a, saling meropakkan. Tarofa'a, saling meropakkan. Apa artinya? Wa ma'nahu, makna daripada tarofa'a, annal khobara rofa'al mubtada'a, khobar meropakkan mubtada, wa annal mubtada'a, dan mubtada rofa'al khobara, ya, meropakkan khobar. Berarti saling memasuki. Wa a'dalu hadzal mazahibi, dan yang paling adil gitu, yang paling pas, paling nyocok dalam mazhab ini adalah mazhabu Sibawaihi, yaitu mazhab Imam Sibawaihi. Wa hadzal khilaf, oh perbedaan pendapat ini, mimma la ta'ila fi, bagian daripada atau perbedaan yang la ta'ila fi, tidak ada manfaatnya. Ya sekedar perlu kita tahu aja mana yang lebih kuat di sini. Tidak perlu diperbincang-bincangkan sebenarnya katanya. Ya. Nah, berikutnya tinggal satu syair. Wal khabarul juz'ul mutimul faida kallahu barun wal ayati syahida. Wal khabarul juz'ul mutimul faida kallahu barun wal ayati syahida. Wal khabaru, dan khobar itu al juz'ul mutimul faidah. Yang namanya khobar adalah merupakan bagian yang mutimu, menyempurnakan al-faidah, yang menyempurnakan faidah atau makna dari mubtada itu. Kallahu barun, seperti lafaz Allahu barun, Allahu mubtada, barun khobar. Wal ayadi syahida, ayadi mubtada, syahidah khobar. Lafaz Allah mubtada, barun ini penyempurnanya. Ayadi mubtada, syahidah sebagai khobar, sebagai penyempurnanya. Arrafal musannifu al-khabara, musannif mendefinisikan khobar. Bi annahu al-juz'ul mukmilu lil faidah. Sesungguhnya khobar itu adalah al-juz'ul mukmilul lil faidah, bagian komponen kalimat yang menyempurnakan faidah, pemahaman. Kalau didefinisikan bahwa khobar itu adalah komponen atau bagian yang menyempurnakan faidah, wa yaridu alaihil fa'ilu, dan fa'il termasuk juga padanya. Karena fa'il itu adalah juz'ul mutimul faidah. Fa'il itu adalah menyempurnakan faidah, pemahaman juga katanya. Dan termasuk di dalamnya itu al-fa'il, fa'il. Nah, contohnya koma zaidun. Fa'innahu, karena sesungguhnya lafaz zaidun di sini, fa'innahu karena sesungguhnya yasduqu ala zaidi. Ay ala zaidun, nyocok juga, pantas juga dikatakan kepada Zaid, annahul juz'ul mutimul faidah. Sesungguhnya Zaid itu adalah juz'un, bagian komponen kalimat, al mutimul faidah, yang menyempurnakan faidah. Ya. Kalau didefinisikan bahwa al-khobar adalah al-juz'ul mukmilul lil faidah, katanya masih belum lengkap, belum cukup. Kenapa? Karena fa'il juga masuk dalam kategori juz'un mukmilul lil faidah. Nah, wakila, dan dikatakan fi ta'rifi, di dalam definisi khobar, ini ada pendapat yang lain. Innahu, sesungguhnya khobar itu adalah
al juz'ul muntazimu minhul mubtada ajumlatun. Nah, ini definisi yang lain. Definisi yang lain, innahu sesungguhnya khobar itu al juz'u adalah merupakan komponen atau bagian al muntazimu minhu jumlatun, bagian atau komponen yang tersusun daripadanya jumlatun, jumlah ma'al mubtada'i bersama mubtada. Nah, kata-kata ma'al mubtada inilah yang membedakan dari fa'il. Al juz'ul muntazimu minhu jumlatun ma'al mubtada, yaitu bagian yang atau komponen kalimat yang menyebabkan tersusun kalimat itu ma'al mubtada bersama mubtada. Nah, kata-kata ma'al mubtada ini menyebabkan wala yaridul fa'ilu, maka fa'il tidak termasuk, gitu. La yarid. Tidak termasuk fa'il di sini ala hadza ta'rif menurut definisi ini. Nah, menurut definisi ini la yaridul fa'il, tidak masuk fa'il katanya. Kenapa? Li'annahu la yantazimu minhu ma'al mubtada. Karena sesungguhnya hanya fa'il itu la yantazimu tidak tersusun ma'al mubtada. Tidak tersusun bersama mubtada, jumlah minhu daripadanya jumlatun, jumlah. La yantazimu minhu jumlatun ma'al mubtada. Karena fa'il itu tidak tersusun daripadanya jumlah ma'al mubtada bersama mubtada. Kalau dia kan tersusunnya bersama fi'il jadinya kalau fa'il. Bal yantazimu minhu ma'al fi'li jumlatun. Akan tetapi yantazimu minhu tersusun minhu dari fa'il itu jumlatun, jumlah ma'al fi'li bersama fi'il. Nah, wa khulasatu hadza, kesimpulan daripada hal ini, annahu sesungguhnya musannif katanya penyusun syair ini Ibnu Malik, annahu sesungguhnya beliau itu arrafal khabara mendefinisikan khobar bima yujadu fihi wa fi ghairi, dengan sesuatu yang yujadu fihi ditemukan padanya, wa fi ghairi dan ditemukan juga pada yang lain. Definisinya apa tadi? Al juz'u mutimmu al mutimul faidah. Nah, definisi ini ditemukan padanya pada khobar, wa yujadu fi ghairi dan ditemukan juga pada selain khobar. Ditemukan pada selain khobar apa tadi? Ditemukan pada fa'il. Makanya dianggap ini kurang komplit katanya. Wa ta'rifu dan katanya definisinya yambaghi seharusnya katanya. Wa ta'rifu ta'rif itu yang namanya definisi itu yambaghi sepantasnya, sebaiknya, seyogyanya ayakuna mukhtassan. Sebaiknya sepantasnya ayakuna mukhtasan itu dikhususkan itu bil mu'arrafi dengan yang didefinisikan, duna ghairihi tidak mencakup yang lainnya. Ini menurut beliau, kata beliau di sini sepantasnya definisi itu dikhususkan sesuai dengan mu'arraf, apa yang didefinisikan, duna ghairihi tidak mencakup yang lainnya.